Masih semangat? Masih semangat? Harus semangat. Karena hari ini tadi teman-teman sudah dengar ini seminar pertama. Tadi Bang Riden sebagai sekjen dan juga calon presiden MSM selanjutnya 2021-2026 dan juga Bang Opon dan juga Pak Dekanto dan juga Ibais. Hari ini adalah tonggak sejarah baru. Jadi yang hadir hari ini, teman-teman, aplaus buat kita semuanya. Kenapa? Karena ini seiring sejalan juga dengan tema 21 tahun MSPMI. Jadi kita di tahun 2020 kemarin, hingga nanti ketemu lagi 6 Februari 2021, ini adalah umur 21 tahun MSPMI setelah 1999. Pak Presiden disampaikan gerakan pabrik 99, dengan gerakan pabrik kita melakukan apa yang kita lakukan sebagai serikat pekerja. Serikat pekerja itu, ada yang tahu definisi serikat pekerja? Definisi serikat pekerja, tahunya upah aja ya? Terlalu lama ya, sehingga sesuatu yang mendasar jadi lupa. Padahal yang mendasar itulah awal apa yang kita lakukan ke depan. Apa itu serikat pekerja? Serikat pekerja adalah kenapa kita berserikat? Setelah kita bekerja di sebuah perusahaan, kenapa kita berserikat? Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk untuk pekerja atau buruh, betul? Yang ruang lingkupnya di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat demokratis dan lain-lain, guna membela, melindungi, memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja. 21 tahun fokus mindset di bawah atau siapapun dan sambutan lebih di organisasi, membela, melindungi, memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja. MSPMI Bang Ide sampaikan dari Bekasi, ingat, dari Bekasi. Dan inilah titik awal pijakan setelah kita gerakan pabrik. Setelah itu kita go publik. Yang besok bukan hanya berguna berserikat itu untuk anggota, tapi juga untuk masyarakat lainnya. Go politik, bahwa salah satu hasil dari produk go politik. Dan hari ini kita bukan launching sih sebenarnya, sudah, tapi hari ini tadi ditandai, disepakati oleh Bang Riden, go ekonomi akan menjadi sebuah tren gerakan MSPMI 20 tahun, tema 21 tahun MSPMI menyongsong 20 tahun ke depan. Go ekonomi inilah salah satu tema atau yang akan kita lakukan untuk menyongsong 20 tahun ke depan. Dalam melindungi memperjuangkan hak dan pekerja, tapi kita sering terlupakan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Hari ini, di seminar ini tonggak sejarah yang akan dipandu nanti diisi oleh orang luar biasa di luar juga, Bang Suroto, apa manggil kita? Kakak Roto. Lupa ya. Bang Suroto atau Kakak Roto biar ya. Kita panggil depan Pak Suroto Haji untuk memandu kita, memberikan akses wawasan tentang go ekonomi, revolusi ekonomi, menata ekonomi buruh. Memang temanya di tengah pandemi, tapi ini adalah awal daripada 20 tahun kepada MSPMI yang sejahtera, MSPMI yang berkuasa, karena ekonomi yang kuat. Hidup buruh! Hidup buruh!
ini hanya sebuah orang-orang yang hebat memberikan cara. Soal bagaimana cara itu teraplikasi dan menjadi hasil, kita yang menentukan. Oleh karena itu, jangan ngantuk, jangan bosan, kita dengarkan dulu paparan tentang menata ekonomi buruh dan tema revolusi ekonomi oleh Bang Soto. Pada Bang Soto, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Wah, abang moderator kita ini semangatnya luar biasa. Saya kalau sudah mendengar buruh terus kemudian ditambahin revolusi, itu berarti nasib saya itu sudah terlihat semakin cerah di depan. Kenapa? Karena menurut saya teman-teman pekerja, teman-teman buruh lah yang seharusnya memang mendorong proses perubahan bangsa dan negara yang sampai hari ini masih terus di bawah penindasan sistem kapitalisme. Jadi saya terima kasih saya diundang oleh Bang Eko dan kawan-kawan ini, karena menurut saya yang namanya seminar atau apapun itu kalau sudah diselenggarakan oleh buruh juga, itu berarti sudah ada visi untuk terjadinya perubahan yang serius. Kenapa? Karena di negara manapun saya lihat, buruh itulah yang sebetulnya menjadi tonggak perubahan-perubahan sebuah nasib bangsa dan negara. Bukan dari kelompok yang lain. Orang pintar di kampus itu tidak membuat perubahan, tapi buruh di seluruh dunia lah yang telah menoreh perubahan bangsa dan dunia. Jadi saya di sini suruh ngomong apa ini, Pak? Koperasi atau saya orasi politik? Oh ya, Bang Suroto ini kita undang hari ini. Kalian saat ini Bang Suroto ya. Jadi nggak sembarangan nih Bang Suroto ini. Membina koperasi, khususnya koperasi konsumen. Terus dia pokoknya tentang koperasi ya, trade union dan koperasi pekerja, serta terlibat aktif dalam berorganisasi. Selain itu juga melakukan kajian terhadap pemikiran pembangunan sosial ekonomi masyarakat dan aktif mengadvokasi kebijakan pemerintah dalam rangka menciptakan lingkungan baik bagi pengembangan koperasi dan demokrasi ekonomi melalui lembaga think tank perhimpunan sosial nasional. Jadi kita ingin mengambil ilmu dari Bang Soto tentang revolusi ekonomi dulu. Oke. Ya. Terima kasih ya. Ada slide saya bisa dibantu supaya nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berbahagia. Bung Henut, saya ingat betul Bung Henut itu berapa tahun yang lalu ya dengan Mas Slamet dan kawan-kawan ketemu di Selilitan di warung kecil gitu kalau tidak salah di PGC. Minta saran untuk pengembangan koperasi. Terus kemudian saya ngomong, ternyata bukan hanya dicatat sama Henut yang sama sekali tidak mengeluarkan kata-kata saya lihat waktu itu. Tapi ternyata sekian tahun kemudian saya diundang datang ke tokonya yang tadi disebut Wonderman. Jadi tepuk tangan atas perjuangan Bung Henut dan kawan-kawan ini. Teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya hormati, saya mengambil judul tema memang agak sedikit provokatif, yaitu demokratisasi ekonomi dan koperasi perburuan. Kenapa demokratisasi ekonomi? Kalau kita bicara demokrasi, itu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi harusnya seperti itu. Tapi hari ini, kenapa sistem kita itu masih dikuasai oleh elit kaya dan elit politik? Karena sistem demokrasi politiknya itu tanpa demokrasi ekonomi. Sehingga apa? Banyak rakyatnya yang masih miskin atau nganggur atau kemudian dieksploitasi sebagai buruh tanpa kesejahteraan yang memadai dan sebagainya. Nah, termasuk pengembangan koperasinya juga tidak ada. Yang tadi disebut oleh Bung Opon, koperasi di luar negeri kenapa begitu hebat? Sunkist, HK Zadwet, Anlin, Campina, terus kemudian
kemudian yang lain-lain itu koperasi yang dimiliki oleh para pekerjanya, para konsumennya, dan para produsennya. Itu bisa berkembang menjadi satu sistem ekonomi. Karena demokrasi ekonomi. Jadi, perjuangan kita adalah buruh menurut saya. Ketika bicara go ekonomi berarti menegakkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus. Kalau ini tidak terjadi, hanya demokrasi politik yang berkembang, maka kekuasaan itu hanya akan jatuh di tangan elit politik dan elit kaya. Nasib buruh pasti tidak akan berubah. Untuk itu, saya membuat judul ini sengaja seperti ini dan kemudian saya tambahkan koperasi. Kenapa koperasi? Karena disebutkan di dalam penjelasan UUD 45 pasal 33 ayat 1 yang sebelumnya yang sudah dihapuskan oleh MPR. Dan ini sistematik, itu waktu itu ada upaya untuk merusak sistem ekonomi kita sampai penjelasannya pun dihapuskan. Tapi penjelasan itu tidak akan pernah hilang dari sejarah, bahwa ternyata bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi itu ialah koperasi dan disebut dalam pasal penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Artinya kita memperjuangkan demokrasi ekonomi sekaligus memperjuangkan koperasi itu untuk menjawab kebutuhan sehari-hari kita juga. Selama ini kita melihat bahwa ada persoalan politik yang serius, adalah karena kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Tapi kenapa sampai 50 tahun Indonesia hari ini, setengah abad, bahkan kalau dihitung dari merdekanya, sudah 70 tahun lebih, 75 tahun, tidak ada perubahan nasib. Karena demokrasi politik minus demokrasi ekonomi. Next. Saya sambil berdiri. Siap. Kalau duduk saya nggak enak. Saya sebenarnya duduk sih, berdiri juga. Teman-teman sekalian, saya mengawali kondisi sosial ekonomi, baru nanti saya masuk ke sesi yang namanya koperasi. Kalau koperasi saya praktisi, saya kebetulan dari sejak mahasiswa saya mendirikan yang namanya koperasi Kopkun. Teman-teman bisa lihat kopkun.com di Purwokerto, kampung saya. Ada yang dari Purwokerto ngapa? Angkat tangan. Sebetulnya banyak orang ngapak, biasanya nggak ngaku. Udah ya, ngapakin saya biasa begitu juga. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke koperasi, kalau koperasi silahkan tanya dari bagaimana cara mengelolanya, apa segala macam. Dengan pengalaman yang saya miliki, saya akan berusaha keras untuk menjawab teman-teman karena disitulah fak saya setiap hari. Tapi sebaiknya saya memberi latar belakang dulu kondisi sosial ekonomi kita. Pertama, sebetulnya kondisi ekonomi kita itu kenapa kok tidak berubah? Karena kita berada di dalam satu jebakan. Kalau teman-teman lihat statistik ekonomi Indonesia selama 50 tahun saya pelajari, itu tidak lebih dari 5% pertumbuhan ekonomi. Kenapa angkanya ada di situ terus? Kenapa tidak pernah mengalami perubahan? Itu sengaja dijebak. Jangan sampai mati, tapi jangan sampai besar seperti Cina misalnya yang tumbuh ekonominya sampai 2 digit lebih. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia ini adalah potensi pasar bagi produk-produk produk-produk ekonomi negara-negara maju. Artinya tempat untuk memeras. Kita lihat pemerasan mereka melalui instrumen apa? Pertama adalah utang. Tahun 1980 ada seorang profesor yang namanya Profesor Jan Tinbergen. Beliau mengatakan negara-negara miskin itu dan negara-negara berkembang itu sebetulnya bisa berkembang pesat apabila dihapuskan utang-utangnya. Dan cara menghapuskan utang itu juga sederhana, adalah hanya mengalokasikan 0,7% dari total GDP negara-negara maju, maka hapuslah utang-utang negara miskin dan negara-negara berkembang. Tapi kenapa kok tidak terjadi penghapusan kalau dunia atau bangsa-bangsa seluruh dunia ini ingin lepas dari kemiskinan? Kenapa sumber kemiskinan dari negara miskin dan berkembang itu adalah utang? Kenapa dihapuskan? Tidak mau negara-negara maju. Karena mereka itu punya kepentingan. Sekecil apapun utang itu adalah pintu masuk untuk mereka melakukan pemerasan. Pemerasan di bidang ekonomi yang lain. Indonesia hari ini angka utangnya sudah 5.000 lebih.
sekarang jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanganan pandemi, dinyatakan bahwa batas maksimum utang 3% dari total GDP itu sudah dihilangkan. Artinya, Menteri Keuangan setiap saat bisa menambah utang terus dan tanpa kendali. Selalu kenapa instrumen utang ini penting? Karena utang itu selain kita harus bayar, yang namanya ekonomi makro itu ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu bicara tentang apa? Kalau kebijakan moneter itu bicara tentang suku bunga. Kebijakan itu dipegang oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral. Kalau fiskal itu ada di tangan presiden dan bawahannya. Ini bicara tentang harga. Nah, sekarang kita lihat utang itu sumber APBN kita sudah. Kenapa? Karena pajak tidak tercapai, ya otomatis utang. Setiap tahun Menteri Keuangan deklarasi bahwa kita akan mengalami shortfall. Bahasanya dibikin bahasa Inggris supaya rakyat jelata tidak tahu. Shortfall itu artinya adalah bahwa kita tidak akan mencapai target pemenuhan pajak. Artinya, begitu Menteri Keuangan pengumuman seperti itu, dia minta supaya dilegalkan untuk utang. Utang di Indonesia itu beda dengan utang negara-negara maju. Jangan bandingkan, Amerika juga utang, Jepang juga utang. Selain mata uang mereka laku, yang kedua, utang mereka itu untuk menciptakan produktivitas. Kita lihat di Indonesia itu apakah menciptakan produktivitas. Saya katakan utang di Indonesia, silahkan kalau mau direkam. Utang-utang di Indonesia itu adalah utang haram. Kenapa saya katakan utang haram? Karena utang tapi diperjanjikan. Dijanjikan hanya boleh untuk membangun infrastruktur. Infrastruktur apa? Infrastruktur fisik. Kenapa infrastruktur fisik? Karena ini untuk memperlancar investasi asing masuk. Kita bisa cek. Utang, kemudian ini adalah merupakan utang haram yang dikomitmenkan. Itu dimulai ketika krisis tahun 97. Lihat, Michael Kambevsius itu sampai Direktur IMF itu berdiri mengaku rancang begini. Artinya dia menunjukkan kesombongannya. Soeharto di sebelah itu sedang menandatangani LOI. Itu ada di koran-koran dan itu menyebar luas, teman-teman bisa lihat waktu LOI ditandatangani. Itu sudah tidak sopan itu sebetulnya, sudah tidak ada lagi penghargaan kita. Soeharto yang begitu kuatnya saja sudah dia patahkan di sini. Utang untuk investasi, utang tadi membayar bunga juga, tapi kemudian masuk ke investasi. Investasi itu adalah investasi asing itu masuknya pasti di dua sektor. Adalah apa? Pasti pertama adalah komoditi ekstraktif. Komoditi ekstraktif itu adalah pertambangan. Kedua adalah produk-produk monokultur seperti perkebunan dan sebagainya, sawit dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka punya tujuan ekonomi untuk menguasai Indonesia lebih luas lagi. Pertama masuknya utang haram, kedua utang haram itu masih utang dikomitmenkan untuk membangun hanya untuk fisik, bukan untuk membangun infrastruktur sosial rakyat. Dan di situ banyak orang diuntungkan ya tentunya dengan adanya membangun tol, membangun ini. Kedua, investasi asing atau foreign direct investment tadi masuk ke sektor komoditi ekstraktif, dan komoditi ekstraktif itu ingat, ini pasarnya harganya itu selalu dikendalikan oleh oligopsoni pasar internasional. Hanya segelintir pembelinya yang mampu menguasai harga. Contoh hari ini, saya sering ke Kalimantan beberapa terakhir pandemi agak susut.